Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Inaya dari Prodi Bahasa Inggris kelas 20B. Baik, bahasa ilmiah. Apa itu bahasa ilmiah? Bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang berfungsi menciptakan komunikasi yang tepat dan efektif yang biasanya berkaitan dengan bidang profesional atau ilmiah tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa dalam karya ilmiah. Yang pertama itu baku, yang kedua kuantitatif, yang ketiga tepat, 4 denotatif, 5 jelas, 6 runtun, 7 cendekia, 8 format dan objektif, 9 lugas dan jelas. Gaya dan bahasa dalam penulisan karya tulis ilmiah yaitu penulisan kata, penulisan kalimat, dan penulisan paragraf. Ragam bahasa karya ilmiah. Ragam bahasa karya ilmiah memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, ragam bahasa ilmiah tersebut harus baku. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku menggunakan kata struktur frasa dan kalimat yang baku. Yang kedua, ragam bahasa ilmiah banyak digunakan kata-kata istilah. Kata-kata tersebut digunakan dalam arti denotatif, bukan dalam arti konotatif. Dalam rangka bahasa ilmiah digunakan kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan pembicara atau penulis, dan dapat menimbulkan gagasan yang sama dengan pikiran pendengar maupun pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Selanjutnya, ragam bahasa ilmiah lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan, bersifat tenang, hemat dalam penggunaan kata, tidak emosional, serta jelas. Yang kelima, hubungan antar unsur-unsurnya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf, dan hubungan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya bersifat padu. Selanjutnya, hubungan antar unsur-unsurnya bersifat logis, artinya penggunaan kalimat yang bermakna ganda atau ambigu harus dihindari. Selanjutnya, penggunaan kalimat pasif lebih diutamakan. Selanjutnya, konsisten dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, dan lain sebagainya. Syarat-syarat karya ilmiah. Agar suatu tulisan layak disebut karya ilmiah, maka harus mencangkup beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat itu antara lain, yang pertama komunikatif, artinya uraian yang disampaikan dapat dipahami pembaca dan disusun dengan menggunakan kalimat yang bersifat denotatif. Bernalar, artinya tulisan sistematis, berurutan, logis, ada kohesi dan koherensi dalam mengikuti metode ilmiah yang tepat, objektif, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ekonomis, artinya kata atau kalimat tersusun secara padat berisi. Yang keempat, berdasarkan landasan teori yang kuat, artinya suatu hasil karya ilmiah bukan hasil subjektivitas penulisannya, tapi berlandaskan pada teori-teori tertentu. Yang kelima, tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu tertentu, artinya tulisan ilmiah itu ditulis oleh seorang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Selanjutnya yaitu karakteristik ragam bahasa ilmiah. Karakteristik dari bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah yang pertama, bahasa Indonesia bersifat cendekia, artinya bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Yang kedua, bahasa Indonesia bersifat lugas, artinya paparan bahasa yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat dapat dihindarkan. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Selanjutnya, bahasa Indonesia bersifat jelas, artinya gagasan akan mudah dipahami apabila yang pertama dituangkan dalam bahasa yang jelas, yang kedua hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lain juga jelas. Yang keempat, bahasa Indonesia bersifat formal, artinya bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapis kosakata, bentukan kata dan kalimat. Yang kelima, bahasa Indonesia bersifat menghindari kalimat fragmentasi, artinya kalimat yang belum selesai. Kalimat yang seperti ini terjadi karena adanya keinginan tanpa menyadari kesatuan gagasan dalam beberapa kalimat.
dan yang diungkapkan. Yang keenam, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif. Yang ketujuh yaitu bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat objektif, artinya sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu kesimpulan ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Dalam bahasa ragam ilmiah memiliki ciri khas, yakni cendekia, lugas, dan jelas. Menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat dan konsisten. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, seorang presenter ilmiah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu etika ilmiah, ketentuan lembaga atau universitas, kemampuan personal dan kemampuan teknis. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut. Ragam bahasa Indonesia merupakan ragam bahasa yang menggunakan bahasa baku. Setiap orang seharusnya memahami dan mengetahui ragam bahasa ilmiah, sehingga suatu waktu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, ragam bahasa ini sangat diperlukan guna membuat karya ilmiah, diskusi, percakapan, keformalan, dan lain sebagainya. Demikian ringkasan materi dari ragam bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.